Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi soal barisan dan deret. Nah, bagi kalian yang sedang melaksanakan penilaian akhir tahun, semoga nilainya memuaskan, tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya lebih bahagia. Jangan lupa like, comment, and share. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nah, kita ke soal pertama ya. Sebenarnya ada 5 soal yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi soal barisan dan deret. Ini saya ambil yang umum saja ya, tidak terlalu bisnis atau terlalu teknik. Nah, di sini suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi mesin jahit sebanyak 7.500 unit. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, maka pihak manajemen meningkatkan produksi setiap tahunnya 2 kali lipat dari produksi tahun sebelumnya. Banyak mesin jahit yang diproduksi perusahaan tersebut pada tahun kelima adalah. Nah, di sini kata kuncinya sebenarnya ada pada kata 2 kali lipat. Itu salah satunya. Menurut saya, di sini 2 kali lipat itu kan berkaitan dengan kalau di dalam KKBI itu patah 2 sehingga bidang menjadi 2. Gitu kan, itu artinya apa? Itu ada kaitannya dengan rasio, perbandingan, maka itu pasti adalah geometri. Nah, tinggal kita tentukan apakah ini barisan atau deret. Karena di sini yang ditanyakannya banyak mesin jahit pada tahun kelima, berarti bukan jumlah, tapi banyak pada tahun kelima, artinya U5 suku kelima yang ditanyakan. Ya, berarti ini berkaitan dengan barisan geometri. Nah, seperti apa rumusnya? Kita ingat bahwa rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Kemudian untuk perhitungannya, di sini yang diketahui ada kata tahun pertama 7.500. Sudah pasti itu adalah U1 atau A. Ya. Jadi banyak produksi tahun pertama, U1 atau A-nya 7.500. Kemudian R-nya ada 2. Kenapa 2? Karena di sana ada kata 2 kali lipat. Sehingga rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1, kita substitusi A-nya 7.500, R-nya 2, N-nya tadi tahun kelima berarti 5 dikurangi 1. Sehingga bisa kita tulis U5 sama dengan A kali R pangkat 4 karena 5 dikurangi 1. Kita substitusi A-nya 7.500, R-nya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 16 kali 7.500 hasilnya 120.000. Berarti banyaknya produksi mesin jahit perusahaan tersebut pada tahun kelima adalah 120.000 unit. Gampang kan? Ya, kita ke soal selanjutnya. Di sini ada soal tumpukan batu bata disusun sesuai dengan deret aritmatika. Jika tumpukan pertama atau paling bawah ada 80 batu bata dan tumpukan ke-10 ada 44 batu bata, maka banyaknya batu bata dalam 10 tumpukan adalah. Nah, di sini tidak usah kita mencari keyword karena sudah ada kata deret aritmatika di sini. Ya sudah barang tentu ini soal merupakan soal deret aritmatika. Gitu ya. Tinggal kita tentukan rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari deret aritmatika. Bisa kita gunakan rumus yang ini. Sn sama dengan N/2 dikalikan dengan A ditambah UN. Atau bisa juga kita gunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Tergantung dari apa yang diketahui di dalam soal. Seperti itu. Nah, selain dari kita melihat ada kata deret aritmatika atau tidak,
Tentu saja tidak setiap soal seperti itu. Maka kalau tidak ada kata deret aritmetikanya, kita cukup identifikasi ada kata di sini banyaknya batu bata dalam 10 tumpukan. Nah, berarti kata banyaknya ini menandakan bahwa ini merupakan soal deret. Begitu. Kemudian di sini tumpukan pertama atau paling bawah kita misalkan itu adalah A atau suku pertama. Sehingga yang 80 batu bata ini merupakan U1 atau A sama dengan 80. Kemudian yang 44 batu bata karena di sini disebutkan tumpukan ke-10, artinya bisa kita sebutkan U10, bisa juga kita sebutkan U terakhir, UN. Karena apa? Karena di sini ada 10 tumpukan. Jadi U10 atau UN-nya adalah 44. Nah, mana rumus yang digunakan? Karena di sini ada A sama dengan 80 dan UN-nya ada 44, U pertama dan U terakhir, maka kita gunakan rumus yang SN sama dengan N/2 dikalikan dengan A ditambah UN. Nah, kita masukkan N-nya itu 10 per 2 dikalikan dengan 80 ditambah UN-nya adalah 10. U10-nya 44, 10 dibagi 2-nya 5, 44 ditambah 80-nya 124, 124 dikali 5, 620. Nah, jadi banyaknya batu bata dalam 10 tumpukan tersebut adalah 620 buah. Soal selanjutnya, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter dan setelah menyentuh tanah, bola memantul dengan lintasan vertikal ke atas. Setelah mencapai ketinggian tertentu, bola turun kembali dan ketika sampai di lantai, bola memantul kembali dan begitu seterusnya sampai bola berhenti. Hasil pengamatan diperoleh bahwa setiap pantulan mempunyai ketinggian 3/5 kali dari ketinggian pada lintasan sebelumnya. Perkiraan panjang lintasan bola dari mulai dijatuhkan sampai berhenti adalah, di sini ada kata kunci atau keywordnya itu adalah perkiraan. Berarti perkiraan panjang lintasan bola ya, yang lebih tepatnya begitu. Panjang lintasan bola mengacu pada deret. Kemudian perkiraan berarti di sini ada kemungkinan nilainya itu merupakan pendekatan atau limit, bisa dihitung tapi tetap bisa diperkirakan, dipertimbangkan gitu. Berarti ini merupakan deret geometri tahingga. Nah, rumus yang digunakan di sini yaitu S tahingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. Di sini kan ada deret tahingga, konvergen dan divergen. Saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai itu karena ini hanya penerapan soalnya saja, penyelesaian soalnya saja. Sekilas saja mungkin nanti akan dibahas. Kemudian di sini ada ilustrasinya ya, kita ilustrasikan dulu. Ada sebuah bola yang dijatuhkan pada ketinggian 8 meter ke lantai, kemudian bola itu dipantulkan lantai, sehingga nanti tingginya itu 3/5 kali dari tinggi sebelumnya. Kalau tadi tingginya 8 berarti 3/5 dikali 8. Kemudian bola itu memantul, yang tadinya turun lagi, kemudian memantul kembali sampai dengan bola tersebut berhenti. Seperti ini ilustrasi lintasan bolanya. Jadi turun, mantul, terus sampai dengan berhenti. Itu kan kita tidak tahu berapa kali itu pantulannya gitu. Yang pasti kita bisa menghitung panjang lintasannya. Nah, dari ilustrasi bola tersebut gitu kan, berarti terdapat 2 lintasan, yaitu lintasan pada saat bola turun dan lintasan pada saat bola naik. Sehingga perhitungannya bisa kita bagi 2, lintasan bola pada saat naik dan lintasan bola pada saat turun atau sebaliknya. Nah, lintasan bola pada saat turun
berarti A-nya atau tingginya di sana, tinggi berarti A. Lintasan pertama ya, panjang lintasan pertamanya adalah 8. Kemudian rasio dari soal tersebut adalah 3/5. Nah, di sini rasionya 3/5, berarti kurang dari 1. Merupakan pecahan juga, ini ciri dari deret tahingga yang konvergen. Gitu ya, karena R-nya berkisar antara -1 kurang dari R kurang dari 1. Seperti itu. Kalau kita ingat-ingat kembali. Sehingga panjang lintasannya bisa kita hitung dengan menggunakan S tahingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. A-nya 8, R-nya 3/5, kita substitusi 8 dibagi dengan 1 dikurangi 3/5. 1 dikurangi 3/5-nya adalah 2/5. Ini untuk bisa dihitung, kita jadikan perkalian sehingga menjadi 8 dikali 5/2, 8 dibagi 2-nya 4, 4 kali 5, 20. Kemudian lintasan pada saat naik, A-nya tidak lagi 8, tetapi 3/5 dikali 8. Sehingga diperoleh, ya, 8 kali 3-nya 24, dibagi 5, kemudian R-nya masih tetap 3/5. Sehingga S tahingganya A/1 dikurangi R, A-nya itu tadi 24/5 dan R-nya 3/5. 1 dikurangi 3/5-nya itu tadi sudah ada ya, 5/2 di perhitungan sebelumnya, sehingga didapat 24/5 dibagi dengan 2/5 sama dengan, kita buat perkalian, yang di bawahnya 2/5 kita balik menjadi 24/5 dikali 5/2. 5 dibagi 5-nya 1, 24 dibagi 2-nya 12. Sehingga perkiraan panjang lintasan bola dari mulai dijatuhkan sampai berhenti adalah 20 ditambah 12 adalah 32 meter. Nah, di sini sebenarnya ada rumus cepatnya ya. Rumus simpelnya, cara kedua, sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian T meter itu kemudian menyentuh lantai, memantul kembali ya, itu bisa kita misalkan dengan A/B yang tadi. Sehingga panjang lintasan bola dapat kita nyatakan dengan rumus S tahingga sama dengan A ditambah B per B dikurangi A dikalikan dengan T. Itu simpel ya. S tahingga sama dengan A ditambah B dibagi dengan B dikurangi A dikalikan dengan T. Tadi diketahui T-nya 8 pada awal dan A/B-nya adalah 3/5, sehingga A-nya 3, B-nya 5. Kita substitusi dalam rumus S tahingga sama dengan 3 ditambah 5 dibagi dengan 5 dikurangi 3, 3 ditambah 5 8, 5 dikurangi 3-nya 2, dikalikan dengan 8, 8 bagi 2-nya 4, 4 kali 8, 32. Jadi, perkiraan panjang lintasan bola dari mulai dijatuhkan sampai berhenti adalah 32. Soal selanjutnya, untuk membuat ulir disediakan roda gigi pengganti. Banyak ulir yang dibuat oleh roda gigi masing-masing membentuk barisan aritmetika, yaitu 20, 25, 30, sampai dengan 120. Tentukan banyak roda gigi yang disediakan. Nah, di sini sebenarnya kita tidak usah mencari kata kunci karena di sini sudah ada jelas barisan aritmetika. Kemudian kita tentukan rumus dari barisan aritmetika. Kita tahu bahwa rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Tinggal di sini kita perjelas yang ditanyakannya itu apa. Banyak roda gigi yang disediakan, berarti bukan mencari suku keberapa, tetapi di sini lebih mencari N. Nah, dalam soal diketahui bahwa ada barisan 20 sampai dengan 120 tadi kan, itu berarti 20-nya U1, 25 U2, 30 U3, dan 120 adalah UN. It means 20-nya adalah U1 atau A sama dengan 20. Nah, kemudian dalam barisan aritmetika itu ciri khasnya adalah selisih atau beda. Di sini U2 itu jika dikurangi U1 akan sama dengan U3 dikurangi U2. Sehingga bedanya
adalah 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Kemudian tadi yang diketahui UN-nya adalah 120. Nah, dari yang diketahui kita substitusikan ke dalam rumus yang sudah kita tentukan tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. A-nya 20, B-nya 5, kemudian UN-nya 120. Nanti yang dicari adalah N. 5 kali N, 5N. Negatif 1 kali 5, negatif 5. Kemudian 20 dikurangi 5, 15. 120 dikurangi 15, 105. 5N sama dengan 105 dan N sama dengan 21. Jadi, banyak roda gigi yang disediakan adalah 21 buah. Setiap akhir bulan, Ibu Ani menabung di bank sebesar 500.000 dan memperoleh bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Jika bank tidak membebankan biaya administrasi, jumlah tabungan Ibu Ani setelah 1 tahun adalah, ada petunjuk 1,01 pangkat 10, isinya 1,01, pangkat 11 1,12, pangkat 12 1,13. Ini kata kuncinya apa? Ini pas sekali bagi kalian yang jurusan akuntansi atau business manajemen. Di sini ada bunga majemuk. Berarti kalau bunga majemuk hubungannya sama deret geometri. Yaitu rumus yang bisa digunakan adalah SN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1 kalau R-nya lebih dari 1. So, kemudian bisa kita gunakan rumus juga SN sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R kalau R-nya kurang dari 1. Gitu ya. Kemudian di sini apa saja yang diketahuinya? Nah, ini tabungan dilakukan pada akhir bulan. Itu berarti tabungan pada bulan tersebut belum mendapatkan bunga. Maka di sini A-nya adalah 500.000. Yang tadi dikatakan nabung di bank sebesar 500.000, berarti awalnya kita memiliki modal atau satu atau A-nya adalah 500.000. Kemudian R-nya sama dengan 1 ditambah karena persentase bunganya itu adalah 1%, jadi 1 ditambah 1%. Berarti 1 ditambah 1 per 100 sama dengan 1,01. Kemudian N-nya atau periodenya atau lamanya menabung itu 1 tahun, bisa kita tulis 12. Sehingga yang digunakan rumusnya adalah SN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Kenapa? Karena R-nya lebih dari 1. Kemudian kita substitusi A-nya 500.000, R-nya 1,01 pangkat N, N-nya 12 dikurangi 1. Yang di bawahnya R-nya 1,01 dikurangi 1. Ya, tinggal kita hitung. Yang di dalam petunjuk itu 1,01 pangkat 12 itu isinya 1,13. Ya, 1,13 dikurangi 1 dikali 500.000, kemudian dibagi 0,01, hasilnya 6.500.000. Jadi jumlah tabungan Ibu Ani setelah 1 tahun adalah 6.500.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar mengenai aplikasi soal barisan dan deret. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kita terhadap materi yang sudah kita pelajari, kalian boleh mencoba soal-soal berikut ini. Di sini ada 4 buah soal. Kalian juga boleh isikan isi dari soal yang sudah kalian kerjakan pada kolom komentar. Mudah-mudahan kalian bisa sharing dengan mereka yang juga belajar di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.